It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamifudin Hamda dari P3K 5A. Di sini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Apakah manajemen itu? Pada tahun 1998, Drake dan Marcis mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, alam, informasi, teknologi, dan teknik. Hersey dan Blenheim 1982 dan De Cheng-jo dan Robbins pada tahun 1999 mencatat bahwa manajemen bekerja dengan melalui perseorangan juga kelompok untuk menyelesaikan target organisasi. Buku Education Administration 1955 memiliki penjelasan yang panjang tentang manajemen sebagai proses mutlak melalui orang yang tepat untuk sumber daya alam yang tersedia dibuat seefektif mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi yang disebut SMPAC, Dewan Peninjau Manajemen Olahraga. Yang kedua, apakah manajer itu? Seorang manajer itu adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, pemimpin, memotivasi sekaligus mengontrol organisasinya. Nah, mereka itu adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Manajer dapat merupakan seorang guru pendidikan jasmani, contohnya seperti itu. Yang kedua, pelatih, direktur olahraga, komisaris liga, general manager dari sebuah tim profesional. Nah, manajer bisa dilibatkan dalam segala jenis posisi dan sangat bertanggung jawab terhadap posisi yang ditempati. Nah, seni dari manajemen olahraga berubah menjadi ilmu pengetahuan. Di sisi lain, manajer yang tenang, dingin, tidak gampang terlihat reaksinya. Manajer yang memikul tugas dan tanggung jawabnya. Nah, beberapa memiliki cara membentuk staf yang solid, membuat diri mereka sangat mengetahui apa yang harus mereka lakukan atau mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mengapa mengejar karir di manajemen? Nah, banyak alasan dan motivasi seorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya, seperti menjadi dekan, direktur olahraga, menjadi manajer fitness. Kenyataannya bahwa seorang manajer atau seorang yang dalam posisi manajer atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan gaji yang lebih tinggi dibandingkan posisi lainnya di organisasi tersebut. Manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian
beberapa lebih menyukai tugas manajemen sebagai guru atau pelatih. Yang lain suka berkreasi, membangun, atau terlibat langsung dalam ide pembuatan dan kerja. Apakah seseorang bisa sukses dalam bidang manajemen, kepala sekolah, pelatih, kepala, tergantung dari situasi dan fakta-fakta yang ada. Nah, seorang guru pendidikan jasmani yang sangat berpengalaman dihormati oleh siswa fakultasnya, dan seorang pemimpin di sekolah atau seorang pelatih yang sangat berpengalaman populer di kalangan atlet dan aktif di dalam komunitas. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga. B. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. Struktur manajemen organisasi yang harus menjelaskan mendelegasian wewenang dan tanggung jawab untuk tujuan organisasi yang harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus mendelegasikan sebagai kewenangannya untuk individu yang bertanggung jawab. Kebanyakan kewenangan formal terkonsentrasi di bagian atas dan cenderung menurun sebagai salah satu bergerak menuruni tangga. Pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Doktrin kesatuan perintah berpendapat bahwa semua personel terlibat dalam jenis pekerjaan tertentu harus berfungsi di bawah otoritas tunggul dan supervisor. Menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik badan organisasi. Sekali meminta tipe yang diinginkan, struktur manajemen telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah untuk mempersiapkan dalam bentuk grafik sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh anggota organisasi dan individu. Organisasi grafik sering digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Manajemen menggunakan representasi grafis organisasi untuk mengarahkan anggota staf baru untuk peran. Nah, grafik ini juga berfungsi sebagai instrumen hubungan masyarakat untuk menunjukkan kepada publik lainnya bagaimana mereka sangat erat terkait dengan proses pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, Petersen, Plowman, dan Trickett 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasikan menjadi unit-unit pengolahan yang tepat seperti departemen. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Yang terakhir, evaluasi desain terakhir dan menugaskan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangannya untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Nah, sebagai contoh, seseorang direktur senior asosiat organ olahraga akan berada di posisi lain dengan tanggung jawab langsung atas tugas yang diberikan oleh direktur yang di gilirannya akan melaporkan langsung kepada direktur. Nah, staf personil sering memiliki posisi
penasihat atau berada dalam posisi yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi utama di Departemen Olahraga, program, unit, atau perguruan tinggi. Garis posisi terkait dengan otoritas berasal dari kepala manajemen. Ketiga, struktur dan organisasi formal dan informal. Pertama, permintaan teori organisasi dan struktur. Harus ada kebutuhan bagi suatu organisasi. Dan kedua, organisasi harus tahu tujuan mereka berusaha untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur harus disediakan yang memungkinkan manajemen. Jadi penjelasan organisasi formal itu adalah struktur hierarki pekerja dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan, menggambarkan sebuah departemen olahraga dan kegiatan antar sekolah dan hubungan formal di dalam sekolah umum. Kalau organisasi informal itu adalah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagan organisasi. Ia mengkonklusi bahwa hubungan terjadi dalam mengatur informal, di mana ide-ide yang dihasilkan produktivitas di tingkat dan kerjasama para pendukung organisasi informal yang sama dengan mereka. Organisasi pembelajaran atau model berbaris tim berpendapat bahwa struktur ini mencerminkan bagaimana tugas-tugas yang benar-benar dicapai, dan dengan demikian menentang organisasi formal tipe karier. Nah, dalam kesimpulannya, salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani adalah dan olahraga yang akan dicapai adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan efektif atau disebut juga sosial dan emosional melalui fisik. Nah, melalui fisik adalah vital dan unik untuk pendidikan dan harus hadir untuk benar-benar mendidik seluruh individu. Yang terakhir, kinerja berasal dari pengertian performance yang hasil kerja atau presentasi kerja. Kinerja itu adalah perilaku dan kontribusi karyawan baik secara positif ataupun negatif untuk tujuan organisasi. Kinerja itu dapat diukur dengan tiga kategori. Yang pertama sifat, yang kedua perilaku, yang ketiga hasil. Oke, baik saja yang segitu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.